Yang pertama, wa idistasqa Musa, dan ingatlah ketika Musa memohon air. Ini digambarkan spiritualitas kita yang menentukan. Jadi ketika kita ada keperluan, kebutuhan, itu kita berdoa dulu, mohon dulu sama Allah. Bukan ikhtiar. Ikhtiar boleh, tapi nanti nomor 4. Karena ini panduannya untuk kita dicukupi sama Allah. 5 kunci kecukupan. Yang pertama, spiritualitas yang menentukan. Jadi kita berdoa dulu, mohon sama Allah, ya Allah, aku itu butuh ini, butuh ini. Ibu-ibu, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seandainya engkau tahu bahwa Allah itu begitu memperhatikan kehidupan kita, mengatur semua kehidupan kita, maka hatimu akan meleleh. Seandainya engkau tahu bahwa Allah begitu memperhatikan kehidupan kita, mengatur semua kehidupan kita, maka hati kita akan meleleh. Kenapa? Karena Allah begitu cinta sama kita, Allah begitu sayang sama kita. Seperti asmanya, Ya Rahman, Ya Rahim. Allah begitu sayang, tidak ada yang menyayangi, yang mengasihi kecuali Allah. Terkadang sayangnya Allah itu kita dibuat ada musibah, dibuat sakit, itu sayangnya Allah, bentuk sayangnya Allah. Karena Allah ingin kita itu dekat, seperti itu. Jadi spiritualitas yang menentukan. Yang kedua, kita fokus ke target. Ayatnya masih sama, wa idistasqa Musa, dan ingatlah ketika Musa memohon air. Jadi ketika dia ingin mencukupi 12 sukunya, itu dia tidak lantas lari ke sana, lari ke sini, korek-korek tanah, buka-buka batu, ini enggak. Fokus dia dengan doa, terus dipanjatkan kepada Allah. Nah, yang ketiga, kita juga jangan lupa bahwa ketika kita mohon sama Allah untuk dikabulkan doa kita, kita meluaskan niat likaumihi. Lihat, Nabi Musa ketika mohon air itu tidak linafsihi, tidak untuk saya pribadi, tapi likaumihi, untuk kaumnya. Jadi ketika kita ada keinginan sesuatu, keinginan misalnya pengen punya motor, pengen punya mobil, punya kendaraan, itu diluaskan niatnya, bukan hanya untuk jalan-jalan, tapi untuk ikut majelis taklim, ikut ke masjid, tetangga kalau ada yang nggak sehat aja, diluaskan niatnya. Ketika kita niatnya diluaskan, itu Allah akan memberikan apa yang kita minta. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Lalu yang keempat, bergerak dan bersahabat tantangan. Nah, di sini baru kita ikhtiar. Fakul nadrib bi asokal hajar. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Kenapa Allah menyuruh Nabi Musa memukul batu, bukan tanah? Karena logika manusia itu kan air itu dalam tanah ya, bukan di batu. Itu mengidentitaskan bahwa kerasnya kehidupan kita. Batu itu kan kerasnya kehidupan kita. Tapi ketika Allah sudah kun fayakun, maka akan terjadi. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa untuk memukul batu, dan dari batu itu keluarlah 12 mata air? Kenapa nggak 10, kenapa nggak 11, kenapa nggak 13? Karena ini menunjukkan bahwa Nabi Musa yang diikuti itu ada 12 suku. Suku-suku Bani Israel. Itu menunjukkan bahwa
12 itu dicukupi. Maka dari surat Al-Baqarah ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah kunci kecukupan. Kalau kita mau dicukupi sama Allah, yang pertama kita doa, yang kedua spiritual menentukan, yang kedua fokus target, yang ketiga meluaskan niat di kaumihi, jangan untuk pribadi, yang keempat baru bergerak ikhtiar. Jadi kita bukan nggak boleh ikhtiar, kita kan manusia ya, makhluk sosial. Kita minta tolong kemana boleh. Nah, ketika kita sudah ikhtiar dan melakukan proses-proses nomor 1 sampai nomor 3, maka Allah akan memberikan kita apa yang kita mau. Nah, kita juga jangan lupa ketika sudah diberikan sama Allah rezeki yang kita mau, kita juga harus memantaskan diri. Wala taksau fil aradi mufsidin, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Ini contoh kecilnya itu, wala taksau fil aradi mufsidin itu jangan buang sampah sembarangan, itu merusak lingkungan. Jangan bakar-bakar sembarangan, itu merusak lingkungan. Ketika kita sudah tidak peduli dengan lingkungan, maka Allah juga menarik lagi rezekinya, karena kita tidak bisa memantaskan diri. Seperti itu, kita di rumah nih, habis mandi nih naruh anduk di kasur, biasa seperti itu ada. Itu wala taksau fil ardi mufsidin, itu tidak memantaskan diri, karena Allah kan nggak suka yang seperti itu. Ketika kita sudah tidak bisa memantaskan diri,